Saat ini publik tanah air patut berbangga dan sangat layak mengatakan, oh gini toh punya timnas yang keren, karena ya memang sekeren itu. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 datang dengan status tim debutan plus skuad termuda. Indonesia sebenarnya datang ke ajang ini bukan tanpa masalah. Sebab kita semua ingat betapa khawatirnya semua orang ketika banyak tim yang enggan melepas pemainnya ke timnas untuk ajang ini. Hingga pada akhirnya timnas Indonesia menjawab semua keraguan. Mereka tampil luar biasa hingga bisa lolos ke babak semifinal. Sesuatu yang pada akhirnya sekali lagi membuktikan kalau sekarang ini level timnas Indonesia entah itu senior ataupun U23 adalah Asia, bukan lagi sekedar ASEAN. Prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia di Piala Asia U23 telah mencuri perhatian banyak pihak. Meskipun tampil sebagai tim debutan, Indonesia mampu meraih kesuksesan dengan lolos ke babak semifinal. Meski mendapatkan hadangan tim-tim langganan juara Asia macam Australia, Yordania hingga Korea Selatan. Namun timnas Indonesia menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Bahkan mereka berhasil melewati berbagai rintangan itu dengan cukup mudah. Mulai dari mengalahkan Australia dengan skor 1-0, lalu Yordania dengan skor 4-1. Hingga terbaru menyingkirkan Korea Selatan dengan drama babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Kemenangan yang diraih timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan adalah sebuah pencapaian yang layak dan patut dirayakan. Bagaimana tidak? Kemenangan itu bukanlah hanya sekedar hasil akhir, melainkan juga tentang bagaimana timnas U23 mampu menampilkan permainan yang sangat atraktif di lapangan. Dalam pertandingan tersebut, timnas U23 tidak hanya mampu menang, tetapi juga mampu menghibur para penonton dengan gaya permainan yang menarik. Mereka berhasil menampilkan kombinasi umpan-umpan pendek yang brilian, membuat penonton terpukau berulang kali. Bahkan mentalitas timnas Indonesia terus menyala hingga akhir pertandingan. Dan berkat itulah kini perkembangan timnas Indonesia mulai mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Perkembangan yang signifikan dan penampilan gemilang timnas Indonesia tidak hanya memikat hati masyarakat dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian secara internasional. Hal ini terbukti dengan pujian yang diberikan oleh Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang mengakui dan mengapresiasi kemajuan yang dicapai oleh timnas Indonesia. Menurut Sheikh Salman, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain di Asia dalam hal mengembangkan pemain muda. Keberhasilan timnas Indonesia dalam mengasah bakat-bakat muda menjadi bukti konkret bahwa investasi dalam pembinaan pemain muda dapat menghasilkan prestasi yang gemilang. Selain itu, Sheikh Salman juga memberikan pujian khusus kepada langkah-langkah cepat yang diambil oleh PSSI dalam mencari pemain keturunan yang dinilai memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang cerdas dalam memanfaatkan talenta yang tersedia dan memaksimalkan potensi sepak bola Indonesia. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar, ungkap Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Pujian dari Presiden AFC ini tidak hanya menjadi penghargaan bagi timnas Indonesia dan PSSI, tetapi juga menjadi dorongan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola di Indonesia. Dan keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 memang patut dirayakan. Karena itu sekaligus menjadi bukti nyata jika timnas Indonesia menunjukkan progres yang luar biasa.
Media ternama asal Korea, Naver, juga turut memberikan pujian atas kemenangan Indonesia versus Korea Selatan, di mana dalam drama babak adu penalti itu, Indonesia berhak melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meski menjadi tim debutan di Piala Asia U23, namun Indonesia berhasil menjadi tim dengan penuh kejutan, dan hal itu tak lepas dari peran krusial dari sang pelatih Shin Tae-yong. Bahkan dalam artikelnya, Naver menyebut jika keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal tak lepas dari sentuhan magic Shin Tae-yong. Sementara itu, media asal Jepang Nikkei Sport turut mengulas keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal. Mereka juga menyebut nama Pratama Arhan yang pernah berkarir di Jepang dan Justin Hubner yang kini membela Cerezo Osaka. Indonesia yang pertama kali lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, gaya bertahan yang solid dan menyerang cepat telah tersebar luas. Pelempar jauh Arhan yang bermain untuk Tokyo Verdy dari tahun 2022 hingga 2023, dan Hubner yang baru bermain bersama Cerezo Osaka juga bermain sebagai starter penuh. Sekitar 5.000 penggemar yang bersorak datang ke venue untuk bersorak, tulis Nikkei Sports. Dan berkat kemenangan tersebut, kini Shin Tae-yong membuktikan ucapannya jika dia sangat percaya diri dengan kekuatan timnas Indonesia untuk membawa mereka lolos ke babak semifinal. Bahkan Shin Tae-yong cukup percaya diri saat diberikan tantangan oleh Erick Thohir dengan mengatakan mampu membawa Indonesia ke semifinal dan kini menjadi kenyataan. Mimpi timnas Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade 2024 sedikit lagi menjadi kenyataan. Garuda Nusantara kurang selangkah lagi bisa bermain di kejuaraan bergengsi tersebut. Olimpiade 2024 akan digelar pada tanggal 24 Juli sampai 10 Agustus 2024 di Prancis. Indonesia rutin mengirimkan wakil-wakilnya di berbagai cabang olahraga di kejuaraan ini. Namun di cabur sepak bola, Indonesia sudah lama sekali tidak mengirimkan wakilnya. Terakhir kali timnas Indonesia tampil di Olimpiade terjadi pada tahun 1956 alias 68 tahun yang lalu. Untuk zona Asia, kualifikasi untuk lolos Olimpiade digelar di Piala AFC U23 2024 yang sedang berlangsung. Kebetulan timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Skenario pertama dan skenario ideal adalah timnas Indonesia U23 memenangkan babak semifinal Piala Asia U23 2024. Jika skuad Garuda memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia otomatis masuk jadi 2 tim terbaik di turnamen ini. Mengingat ada 3 tiket untuk jatah wakil AFC, maka Indonesia dipastikan mendapatkan 1 tiket. Sementara itu, jika timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke Olimpiade. Syaratnya mereka harus memenangkan perebutan juara ketiga nanti. Perebutan juara 3 ini juga menentukan siapa tim terakhir yang mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi masih ada harapan bagi Indonesia andai nanti kalah di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dan skenario ketiga adalah timnas Indonesia U23 kalah di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Apakah skuad Garuda masih bisa lolos ke Olimpiade? Jawabannya adalah iya. Timnas Indonesia bisa lolos melalui jalur khusus, yaitu melalui playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah peringkat 4 Piala Afrika U23 2023. Kebetulan wakil CAF untuk babak playoff nanti sudah ditentukan. Jika skuad Garuda yaitu Guinea yang kalah melawan Mali di perebutan juara 3 Piala Afrika U23 2023 kemarin, jadwal playoff ini akan digelar pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang di Jepang. Dan jadi itulah ketika kekuatan baru timnas Indonesia mulai diakui oleh tim-tim elit di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong.
Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.